adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Garneta Haruli. Garneta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Terima kasih juga. Kamu pernah ketemu dengan partisipan yang hadir di sini kan, mereka berkaitan dengan kesurupan, karena pesugihan, penglaris, pakai susu, jimat dan lain-lain. Kamu kan di dunia entertainment biasanya selalu akrab dengan apa ya, ada aja gitu persaingan. Lalu ada yang menggunakan hal-hal mistis. Pernah nggak sih ada orang yang nawarin pakai susu, pakai jimat? Sejujurnya pernah. Gimana Dan tanggapannya? ada 2 kali dalam hidup aku ditawarin yang memang untuk khusus memang untuk pengasihan supaya ya pekerjaan lancar, supaya aura lebih terbuka gitu, pernah memang Itu ditawarin. diapain? Aku nggak tahu karena sebenarnya waktu itu ditawarin kalau nggak salah yang satunya kalau aku ingat kayak ditanam berlian gitu. Oh, semacam susuk dong. Iya, kayak susuk. Tapi aku nggak mau karena menurut kepercayaan aku dan memang aku penakut orangnya dan aku nggak beranilah untuk coba-coba yang hal-hal mistik buat aku. Jadi daripada nanti resikonya aku nggak ngerti ke depannya seperti apa, jadi mendingan aku nggak usah. Kalau kita nggak tahu resiko seperti apa, mendingan jangan, karena nggak bisa kita ukur ya. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya. Mudah-mudahan. Oke, karena kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengguna-guna pacarnya sampai cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tia. Selamat malam Mbak Tia. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya mempunyai pacar dan sahabat. Boleh lebih keras ya? Kamu dengar nggak? Enggak. Saya merasa dihianati dan dibohongi oleh sahabat dan pacar saya. Bagaimana ceritanya? Saya satu kantor sama pacar dan sahabat saya. Saya dulu bahagia sekali sama pacar saya. Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka tuh berubah. Pacar saya suka marah-marah, suka kasar sama saya. Saya bingung, saya penasaran kenapa dia tiba-tiba berubah begitu. Di situ saya ikutin terus kemanapun dia pergi. Dan sampai akhirnya dia bilang mau meeting. Ternyata dia pergi ke hotel sama sahabat saya. Saya di situ marah banget. Setelah waktu itu sakit hati, marah, apa yang Mbak Tia lakukan? Saya langsung balik ke kantor dan minta cuti. Udah gitu saya pergi ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyantet pacar saya dan sahabat saya. Dengan cara apa? Saya mau mereka sakit parah. Karena saya sebel, saya dendam sama mereka. Aku nggak terima saya diginiin. Oke, waktu di dukun apa yang Anda lakukan? Saya kasih foto mereka. Saya minta mereka sakit parah dan setelah saya syutingnya selesai, saya balik kantor kerja. Di situ saya mencari-cari pacar saya di mana. Saya cari-cari nggak ketemu, saya tanya-tanya temen kantor saya. Ya nggak ada yang tahu, ada yang bilang dia sakit, ada yang bilang dia gila. Dan di situ saya lihat
sahabat saya lagi duduk di taman. Saya ke situ, saya tanya, tapi saya lihat mukanya dia itu bintik-bintik merah bernanah. Penuh dengan bintik-bintik merah bernanah. Dan saya tanya di situ, mukanya kenapa? Dan saya pun tanya pacar saya di mana. Dia bilang dia sakit. Oke, baik. Jadi intinya Anda melihat dua orang itu sakit seperti yang Anda mau. Iya, Tujuan datang ke sini untuk apa? tujuan saya sini. Saya kasihan melihat pacar saya seperti itu. Saya pengen minta maaf sama dia. Oke, baik. Tapi kenapa saya tuh selalu dihantuin sama sosok yang tinggi besar sama pocong? Saya takut. Oke, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab malam hari ini ya. Kami akan ajak Mbak Tia untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tia, dengan tanggal lahir 1 Juni 1994 dan nomor rumah 62. Sosok yang sulit memahami sesuatu dan juga penuh dengan amarah. Hal ini yang membuat dirinya sering kali mengalami konflik dengan seseorang. Saya melihat adanya sebuah dendam karena sakit hati dengan orang lain. Kejadian ini yang sampai sekarang masih terus menghantuinya. Saya melihat di dalam diri Tia ada sosok pocong yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam. Hai, Ganda. Roy. Ketemu lagi. Ya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tia, dengan tanggal lahir 1 bulan 6 1994 dan nomor rumah 62. Betul. Tia pernah disakiti sama pacarnya yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Waktu itu akhirnya Tia ke dukun untuk mengirimkan guna-guna ke mereka berdua. Pacar dan sahabatnya sakit dan dia dihantui rasa bersalah dan juga ada sosok gaib yang selalu mengikuti semacam pocong dan juga makhluk lain. Iya. Makanya malam hari datang ke Penembus Mata Batin untuk bisa menghentikan semuanya karena kasihan juga melihat pacarnya dengan kondisi seperti saat ini. Gimana Roy? Saya mau gambar dulu deh apa yang saya lihat di mata batin saya. Pasti kalian nggak tahu apa yang ada di otak saya kan. Ternyata. Karena itu ngomongin soal diselingkuhi sebagai seorang perempuan, mungkin ya perempuan yang diselingkuhi dan sakit hati itu bisa berbuat apapun, tidak guna-guna sampai sakit. Ya, kalau aku pribadi, aku nggak sampai sejauh itu ya. Kalau ya kita nggak ngomong sebagai perempuan, sebagai manusia aja. Jadi kalau sakit hati, mungkin kita di luar akal sehat mungkin akan bisa melakukan seperti Tia gitu. Tapi kalau aku pribadi kayaknya nggak sampai ke arah sana gitu. Oke, yang mau aku tanya adalah apa yang bikin kamu nggak sampai ke arah sana? Remnya tuh di mana? Ya, aku punya Tuhan gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, ya aku serahkan aja. Jadi kalau memang dia menyakiti aku atau dia menyakiti, berarti dia tidak baik buat aku. Jadi aku melaju aja untuk ke depan. Siapa tahu memang Tuhan menyiapkan yang lebih baik daripada dia. Itu aja. Jadi aku nggak ada. Ke situ pegangannya ya. Maaf ya, saya naik meja. Nggak apa-apa. Gambar pocong. Kamu ngeliat ini di mana? Ini saya lihat di tubuh Mbak Tia di dalam apa tuh bahasanya, merasuk di dalam jiwa. Pocongnya serem sih menurut saya. Banyak tanah-tanah kuburan juga di dalam pocongnya. Udah jadi satu sama dia, Iya. kalau dalam tubuhnya. Iya.
Setiap malam saya tuh selalu dimimpiin dan diajak makhluk-makhluk yang nggak jelas. Dan waktu malam Jumat, saya balik dari kantor, saya tuh merasa seperti ada yang ngikutin saya. Saya takut, saya lari, dan saya sampai di ujung jurang. Saya hampir terpleset jatuh ke bawah. Saya hampir mati di situ. Saya takut. Dan ada yang nolongin saya. Untung saya ditolongin, Pak. Jadi saya nggak jadi mati. Oke. Mudah-mudahan sih ya nggak kejadian lagi ya karena Bayu, aku boleh tanya? Silakan. Boleh. Mbak Tia, kamu waktu ngerasa yang diajak Mbak ngerasa mimpi atau memang real ngelihat? Waktu saya diajak, saya mimpi. Oh, mimpi. Tiap malam saya mimpi seperti itu. Dan waktu saya bangun, badan saya jadi memar-memar. Setiap mimpi buruk seperti itu, bangun badan saya memar-memar semua. Saya takut. Mbak Tia, saya ingin nanya, Mbak Tia pernah lihat sosok yang ini yang saya gambar? Saya melihat itu. Ngeliat ya? Kamu kenal sosok ini ya? Yang tiap malam muncul dari jendela kamar tidur kamu di samping kiri. Iya. Saya takut. Saya boleh minta alamat kamu nggak? Di mana? Di jalan. Satu nomor 62. Di alamat ini saya melihat ada sosok pocong muncul dari jendela tempat kiri kamar tidur kamu. Ternyata kasur kamu dempet ke tembok ya? Bener ya? Iya. Kemudian saya melihat lagi satu lagi pocong ini muncul di tengah malam jam 2 jam 3-an nggak bisa tidur. Saya selalu terbangun jam segitu. Karena saya dimimpiin yang aneh-aneh terus. Iya betul. Saya ngelihat itu jam 2 jam 3. Saya merasakan lagi masuk ke dalam ruangannya Tia. Kemudian dia kayak agak-agak stres, nggak bisa tidur jadi mempengaruhi moodnya. Saya lihat lagi masuk kembali di ruang tamu aman. Saya masuk lagi. Kamar mandinya ada embernya warna biru ya. Iya. Embernya warna biru, gayungnya oranye, Gayungnya oranye. temboknya warna hijau. Nah, itu dia. Pas. Ini saya melihat semuanya sampai detail. Itu setahu saya di jalan yang ditulis itu memang angka sih. Di sekitar situ. Iya, Memang banyak cerita-cerita gitu di situ. cerita-cerita seperti itu. Ada ya, Pak ya? Kejadian kayak kecelakaan beruntun, terus ada orang yang ngeliat tiba-tiba ada kuntilanak di pinggir Maksudnya gimana? di jalan. Mbak, Saya dengar ceritanya Mbak seperti Tia. itu. fokus Mbak Tia. Mbak. Mbak Tia, Kata teman-teman saya bilang gini, jangan Uncle, berbahaya. Ini ternyata dia itu manipulatif. Mau dicakar. Hah? Cakar. Boy. Ternyata, I think kamu aja dia sama-sama perempuan. Situ. tapi nggak akan nyerang Ganeta kan? We never know. Maksudnya yang masuk cewek apa cowok? Kalau saya kan cowok ya. Enggak, maksudnya yang nyerang. Yang masuk ini Eh. cowok. Kamu Yang cowok apa cewek? Yang masuk Roy. yang masuk Aduh. ya cewek. Cuma kamu sebagai perempuan kasih support. Kayak misalnya kayak gini terus tangannya di badan gini. Aduh Roy. Tapi ini Iya, udah I think- masuk atau belum?
Apa, Bay? Ini udah masuk. Tapi nggak apa-apa. Kalau nyerang Roy yang ini ya. Aku bantuin kan Neta. Mbak. Panggil namanya. Kok jadi dia merinding mau sih? apa? Mau ngapain? Mbak Tia. Saya minta air buat ini partisipan. Tuh kan, bener apa kata saya? Selamat malam. Selamat malam. Oh, iya. Selamat malam. Oke. Ya, selamat malam. Kau kenapa? Cakar? Kamu kena cakar? Enggak. Ya sedikit tapi oke. Ya, itu kan ramalan aku ya. Iya tadi Roy bilang. Aku Sedikit tapi ramal. oke. Iya. Enggak. Tia. Tia. Oke, ini udah bukan Tia lagi. Bukan. Bukan. Selamat malam. Hati-hati, Bay. Bay, Kamu hati-hati, kenapa Bay. nangis? Iya. Aku benci sama dia. Hah? Kamu nggak kenal dia loh. Kamu nggak pernah ketemu. Kamu siapa? Ini Mbak Tia, saya panggil Kenapa Mbak Tia jadi ya, benci Tia. sama aku? Tia.